Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 6 akan menekan video ya, untuk terapi massage shiatsu. Oke, untuk yang pertama, shiatsu sendiri adalah terapi tubuh yang berasal dari Jepang. Yang secara harfiah berarti tekanan jari. Jadi menggunakan jari untuk melakukan pijatan. Nanti ada beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama ada filosofi dan konsep Qi. Terus yang kedua ada sistem meridian dan titik subuh. Yang keempat ada teknik dasar shiatsu. Dan kelima ada indikasi dan kontraindikasi. Dan terakhir ada demonstrasi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi shiatsu. Secara filosofi, shiatsu dibangun di atas pemahaman bahwa energi vital yang disebut dengan Qi itu mengalir melalui tubuh di sepanjang jalur spesifik yang disebut meridian. Ketika energi tersebut mengalir secara lancar, maka orang tersebut akan sehat dan seimbang. Lalu, ketika energi tersebut terhambat atau terganggu, orang itu akan merasa sakit, lelah, bahkan stres. Konsep ini berakar dari pengobatan tradisional Tiongkok yang kemudian berkembang menjadi praktik tersendiri di Jepang. Praktik shiatsu menggunakan tekanan pada jari, telapak tangan, dan peregangan pada titik-titik tersebut untuk membantu menyeimbangkan kembali aliran energi tersebut sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan fungsi fisik maupun emosional menjadi lebih harmonis. Konsep ini berasal dari tradisional Chinese medicine dan berkaitan dengan keseimbangan yin and yang. Meskipun secara ilmiah Qi belum dapat dijelaskan secara langsung, dan manfaat shiatsu lebih sering dijelaskan melalui efek relaksasi syaraf dan sirkulasi tubuh. Selanjutnya yaitu sistem meridian. Dalam massage shiatsu dikenal konsep sistem meridian, yaitu jalur energi dalam tubuh, tempat mengalirnya energi vital yang disebut dengan Qi. Meridian menghubungkan organ-organ dalam dengan permukaan tubuh, termasuk otot, sendi, dan kulit. Secara umum, terdapat 12 meridian utama yang berhubungan dan berpasangan langsung dengan organ tubuh, seperti meridian paru, meridian jantung, meridian limpa, meridian ginjal, meridian hati, meridian lambung, dan organ lainnya. Setiap meridian memiliki jalur utama dalam tubuh, seperti ada yang berjalan di lengan, kaki, punggung, atau perut. Dalam shiatsu, tekanan diberikan sepanjang jalur meridian untuk membantu memperlancar aliran energi, menjaga keseimbangan fungsi tubuh, serta mendukung kondisi tubuh agar tetap optimal. Jika aliran energi meridian terganggu, maka tubuh akan mengalami ketegangan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, meridian menjadi dasar utama praktik shiatsu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang titik subuh. Jadi titik subuh itu titik yang spesifik berada di sepanjang jalur meridian. Titik ini merupakan tempat energi mudah dipengaruhi melalui sentuhan atau tekanan. Jumlah titik subuh ini tersebar sangat banyak di seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ke kaki. Nah, dalam shiatsu, tekanan pada titik ini dilakukan dengan menggunakan ibu jari dan juga telapak tangan atau bagian tubuh yang stabil dan terkontrol. Tekanan ini bertujuan untuk menstimulasi energi, mengurangi ketegangan, serta membantu tubuh mencapai keseimbangan energi. Pemilihan titik ini dilakukan berdasarkan jalur meridian yang ingin distimulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait indikasi, kontraindikasi absolut, dan kontraindikasi relatif terapi shiatsu. Karena terapi shiatsu sendiri bisa menurunkan ketegangan otot, menurunkan rasa nyeri, dapat merangsang relaksasi sistem saraf dan menenangkan pikiran.
Terapi shiatsu ini cocok ketika nyeri muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, atau bahu. Kemudian kelelahan dan stres kronis, gangguan tidur atau insomnia, nyeri kepala tipe tension, pemulihan pasca cedera ringan sampai sedang, dan ansietas atau ketegangan psikosomatis. Kemudian ada kontraindikasi absolut, di mana terapi shiatsu tidak boleh sama sekali dilakukan kepada pasien karena membahayakan pasien. Yang pertama, kontraindikasinya yaitu keganasan atau tumor pada area yang ditangani. Tekanan pada area ini dapat memperburuk kondisi tumor tersebut. Kemudian osteoporosis berat, karena tulang rapuh, tekanan shiatsu beresiko menyebabkan fraktur atau patah tulang. Kemudian infeksi sistemik atau tulang tinggi. Saat tubuh melawan infeksi, terapi tekanan dapat memperburuk kondisinya. Kemudian trombosis vena dalam atau DVT, yaitu tekanan bisa beresiko melepaskan bekuan darah yang dapat berbahaya jika masuk ke sirkulasi. Kemudian yang terakhir yaitu kehamilan pada titik tertentu. Beberapa titik seperti SPN6, PL67, dan LI4 dapat menstimulasi kontraksi sehingga harus dihindari. Yang terakhir ada kontraindikasi relatif, di mana terapi shiatsu dapat dilakukan tetapi dengan hati-hati dan pengawasan. Yang pertama, kontraindikasinya yaitu hipertensi yang tidak terkontrol. Tekanan yang terlalu kuat bisa memicu respon tubuh yang kurang aman sehingga perlu hati-hati. Kemudian kondisi psikiatri akut, misalnya pasien sedang dalam episode gangguan mental berat sehingga terapi perlu penilaian khusus terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu masalah kulit pada area pijat seperti luka, dermatitis, atau psoriasis. Tekanan langsung dapat memperparah iritasi atau menyebabkan rasa nyeri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar shiatsu. Yang pertama itu ada pressure atau tekan, yang kedua ada stretching dan rotasi. Nah, sebenarnya memang teknik dasar di shiatsu ini hanya simpel tapi menyeluruh. Nah, langsung masuk di teknik dasar pressure atau tekanan. Di teknik dasar tekanan sendiri di shiatsu dibagi menjadi 3. Yang pertama, thumb pressure atau jari. Yang kedua, palm pressure atau telapak tangan. Terus yang terakhir itu knee and elbow pressure. Jadi pakai lutut dan siku. Nah, seperti itu di teknik dasar shiatsu. Sedangkan untuk rotasi dan stretching sendiri itu nanti di seluruh tubuh di bagian persendian. Nah, yang membedakan untuk terapi shiatsu dengan yang lain itu adalah pendikular dan sistematis. Jadi teknik dasar shiatsu ini penekanannya itu ada yang dalam, ada yang dasar, ada yang lembut, ada yang keras, jadi seperti itu. Nah, penggunaan dari teknik dasar dari shiatsu sendiri mulai dari pressure itu pada saat menggunakan ibu jari itu diperkenakan pada otot yang kecil atau otot yang memang letaknya di antara tulang memang sangat susah untuk kita gunakan jika menggunakan teknik yang lain. Terus untuk menggunakan telapak tangan itu digunakan pada saat kita mau menekan bagian punggung, jadi dia penampaknya luas. Terus kalau kita menggunakan lutut dan siku itu digunakan pada saat bagian otot yang lebar atau tebal, jadi di bagian pantat sama di bagian hamstring, seperti itu.
Sekian dari kelompok 6, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.